سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Khairun, kemudian yang kami hormati Roisul Madrasah, Kepala Sekolah Ustadz Dadak, kemudian yang kami hormati segenap guru-guru, pengajar, ustadz-ustazah yang terlibat dalam pembinaan di SD MI As-Sabirin, dan yang kami banggakan wali-wali murid yang mengamanahkan anaknya untuk didik di MI ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga Bapak Ibu semua wali santri, ustadz-ustazah bisa hidup pada hari ini. Karena nikmat hidup ini sungguh luar biasa. Sangat banyak ibu orang yang dia hari ini di kuburan, di alam barzakh, ingin kembali ke dunia. Kita rujuk dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah diambil, dipisahkan ruh sama jasadnya. Kalau ibu-ibu kan ruh sama jasad masih nyatu ya. Ada yang sudah pisah belum? Kalau udah jangan di sini lagi duduknya. Tapi ternyata masih nyatu kan? Nah, ada waktunya akan pisah ruh dengan jasad kita nih. Dan jasad kita ini cuma dipakai di dunia saja. Adapun ketika sudah masuk surga atau masuk neraka, itu sudah diganti aksesorisnya semua. Sehingga bisa lihat Allah kalau dia masuk surga. Tapi di dunia dia nggak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat mataharinya nggak kuat. Kenapa? Karena mata yang dipakai mata dunia, belum lagi kuat untuk melihat itu. Apalagi Allah. Jadi ketika orang nanti dia sudah mati, berpisah ruh dengan jasad, dia mengatakan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, akan beramal saleh. Tapi ketika itu kata Allah tidak. Yang jelas orang sudah mati tidak bisa balik. Ada orang yang dia sudah mati, hidup lagi ada. Tapi di zamannya Nabi Musa, di antaranya adalah kaum-kaumnya Nabi Musa yang mereka pernah durhaka, dimatikan 70 orang dalam surat Al-Baqarah itu ya. Dalam surah Al-Baqarah itu ada 5 keterangan menjelaskan orang yang mati di dunia hidup lagi. Tapi yang biasa pembahasan kita kan orang mati dibangkitkan di hari kiamat. Tapi kalau kita kaji tafsir dalam surah Al-Baqarah itu ada orang mati di dunia hidup lagi. Sebagaimana kaum Nabi Musa, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Ini dalil yang menjelaskan kisah 70 orang kaum Nabi Musa yang mereka menuntut Nabi Musa melebihi yang ditetapkan kepada mereka. Mereka mendengar suara Allah tapi ingin melihat Allah langsung. Karena kan Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi mereka durhaka. Fa akhadhatkumus sa'iqah, mati semuanya, kena petir. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu Nabi Musa berdoa, ya Allah bangkitkan lagi mereka. Karena kalau mereka mati, sementara kaum saya akan bertanya, mana 70 orang yang terbaik yang kau bawa kemarin, kok tidak ada lagi? Ternyata mereka sudah mati. Kaumku akan marah kepadaku. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Allah hidupkan lagi mereka setelah Allah matikan. Jadi ternyata ada orang, dia mati di dunia, hidup lagi. Tapi kalau sekarang enggak ada lagi nih. Soalnya tidak ada mukjizat segala macam ini kan. Cukup kita mati, dah alam barzakh lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Ustazah yang dimuliakan, kami banggakan. Ternyata kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir di majlis ini. Ini majlis ilmu, malaikat ada di sini. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya diamanahi untuk ceramah pagi ini mengawali mungkin acara inti ya dari yayasan apa ini? Sobirin. Salaful Ummah ya. MI-nya Sobirin, jadi sabar ya. Tapi kalau apanya Salaful Ummah ya. Orang-orang umat terdahulu. Jadi Bapak Ibu, saya tidak banyak karena memang waktu kita tidak banyak ya. Menyampaikan yang jelas kita hidup di dunia itu tidak akan selama-lamanya akan bertahan lama.
paling 60-70 dah gol. Karena dalam hadis Rasul, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku 60 atau 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Adapun yang lewat dari 60-70 sedikit sekali. Tapi di situ ada yang mengatakan bahwa kalau kita rujuk kepada dalil Quran dan dalil Sunnah, orang kalau dia sudah mati tetap akan bisa mendapatkan pahala, seolah-olah dia bisa beribadah. Akhirnya ada perkataan, anak adalah nyawa kedua orang tua setelah dia mati. Ibu mati berkalang tanah bisa, tapi tetap dapat transfer pahala karena anak-anaknya. Makanya yang membedakan manusia dengan binatang, binatang bisa melahirkan, manusia juga bisa melahirkan. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah terletak kepada tarbiyah, pendidikan. Tarbiyah, pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kita dalam pendidikan tidak hanya bisa mengandalkan guru. Atau kalau saya sekarang diamanahi megang pesantren di Padang, yaitu Pandai Sike. Di Pandai Sike pesantren Haji Miskin. Sebagian alumni kita ada juga yang ngajar di sini, termasuk yang sebelah saya ini murid saya dan alumni. Cuman memang lebih hebat dia pada saya. Soalnya kalau kami berdua gini, tamana saya, tamana dia. Ramadan ya. Saat Ramadan SH Sirajudin Harahap. Kalau orang SH sarjana hukum. Jadi itu yang saya perhatikan, ada beberapa kesalahan baik dari guru atau mungkin orang tua. Tapi kalau kita dari guru kita bisa perbaiki dari dalam, soalnya intern. Tapi yang dari luar kita sampaikan. Jangan pernah Bapak Ibu menganggap pesantren atau sekolah itu seperti laundry. Laundry itu kotor bajunya dimasukkan sekilo, 2 kilo, sekilo 6.000, setrika tambah 7.000. Itu keluar bersih, tidak bisa. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan anak di masa kecil ini yang paling inti sekali. Ibarat pohon, akarnya tuh dibaguskan. Kalau bagus, bibitnya bagus, akarnya bagus, maka cabang rantingnya akan bagus. Tapi kalau misalnya rantingnya nggak kuat, bibitnya nggak bagus, otomatis ke depannya pun nggak akan bagus. Maka sebenarnya inti pendidikan anak di waktu kecil ini. Makanya ulama-ulama dulu banyak mereka menghafal di waktu kecil. Makanya ada perkataan ta'allum fis sigari kan naqsin alal hajar wa ta'allum fil kibari kan naqsin alal ma'. Orang belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu. Orang yang belajar ketika sudah besar kayak ibu. Ibu belajarnya sejak kapan agama nih? Waktu SD dulu apa jurusan? Oh, belum ada jurusannya. Waktu dulu sanawiyah, pesantren atau SMP? SMP. Pas SMA apa pesantren? SMA. Belajar Islamnya cuma seminggu 2 jam. Orang Inggris mereka membuat satu perang urat saraf pemikiran, perang pemikiran. Orang Inggris, Prancis itu buat satu istilah, bukan suatu kebiasaan kita memahami kalau sekolah agama tuh sekolah paling bawah tuh. Mereka berhasil hari ini. Sekolah agama itu, sekolah pesantren itu sekolah paling bawah. Berhasil. Banyak orang mengatakan tentu apa belajar Islam, suram masa akan datang, suram masa depan. Kan berhasil hari ini mereka mengatakan. Di pikiran kita sampai seperti itu. Mereka membuat sekolah itu 3 tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan yang paling bawah yang enggak terurus daripada enggak lah bahasanya gitu. Itu mereka buat pesantren. Paling bawah. Dan enggak ada bangganya sekolah Islam itu. Karena Islamnya paling banyak kan pesantren. Kemudian di atasnya lagi sekolah umum yang agamanya sangat sedikit. Itu level nomor 2. Yang penting negeri. Bangganya. Kemudian di atasnya lagi level internasional. Kalau sekolahnya sudah internasional, biasa agama tidak ada lagi, itu yang dibanggakan. Hari ini berhasil. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan, orang-orang hebat itu banyak lahir dari pesantren, banyak lahir dari agama Islam itu sendiri. Jadi hari ini kita sekolah di MI, Madrasah Ibtidaiyah, mesti basic bu, intinya relnya itu kalau kereta api itu adalah agama, dan hidup ini untuk agama, bukan untuk yang lain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang tua itu sudah banyak capek dengan melihat anaknya hebat tapi tidak berakhlak, betul? Bangga, ngapain bangga? Anak S3 tawan Amerika, Profesor Dr. B.J. Habibie. Ibu kenal itu? Kenal enggak? Pernah ketemu belum? Lihat di TV sudah kan? Sama gitu. Itu Profesor Dr. B.J. Habibie. Dia punya hak paten, Pak. Sudah pun mati dia tetap masuk ke rekening dia uang itu. Kenapa? Dia bisa buat pesawat dan dia bisa
profesor di bidang keretakan pesawat. Itu pesawat yang ada apa namanya, sayapnya tuh yang agak ada gininya. Itu B.J. Habibie penemunya tuh. Kalau sebagian pesawat kan gini aja deh. Tapi ada yang gininya tuh, B.J. Habibie penemunya tuh. Itu dia punya anak entah berapa orang, dia pernah menulis satu perkataan, saya baca. Kalaulah saya dikasih pilihan, saya profesor doktor di bidang pembuatan pesawat, khususnya keretakan, terkenal di dunia, tidak ada yang bisa seperti dia. Orang di sana di Jerman menghargai dia luar biasa. Tapi setelah dia tua hari kemarin sebelum dia meninggal, dia nulis, kalau saya dikasih pilihan, apakah profesor hebat terkenal di bidang pesawat atau hebat di bidang agama, Quran dan Sunnah, saya akan pilih di bidang Quran dan Sunnah. Saya akan pilih paham agama daripada saya paham jadi profesor doktor di bidang pembuatan pesawat. Dia sadar sudah tua, pas mau mati. Tapi kita yang masih muda mengambil pelajaran. Tua pasti, dewasa pilihan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sadar apa ditulis dari situ. Hari ini tangan sudah mulai menggigil-gigil karena sudah tua renta. Adapun di rumah luas, istri sudah tidak ada. Kemudian adapun yang membantu hanya pembantu satu. Adapun anak dan cucu pergi entah kemana. Anaknya menjadi manajer di perusahaan asing di negara ini. Tapi mereka tidak juga tahu bekal mereka menuju akhirat. Apakah mereka taat kepada Allah? Ada rasa seolah-olah dia menyesal di hari tuanya. Dia sendiri menyesal untuk dirinya dan juga menyesal untuk anak-anaknya. Sekarang sudah meninggal deh. Ngapain dia sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Dapat nikmat kubur, alhamdulillah. Kalau dapat azab kubur sia-sia waktu, na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu, kita belum ada apa-apanya dengan Profesor Dr. B.J. Habibie. Yang dia sudah dapat itu aja menyesal. Ibu tahu orang terkaya di dunia? Orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Bill Gates itu saya baca penghasilan dia 1 detik 5,5 juta. 1 detik bukan 1 hari. Kalau kita sebulan 5 juta, ya kadang-kadang ya lebih juga ya. Itu Bill Gates penghasilannya 1 detik 5,5 juta. Kalau 10 detik berapa? 55 juta. 55 juta. 1 menit kan 60 detik. 10 detik 55 juta dikali 6. Berapa tuh Ramadan? 300 juta. Sekian. 300 juta 1 menit penghasilan Bill Gates. Sampai hari ini masih cari uang juga. Nah berhenti dia. Kan penemu Microsoft. Nah ini pakai Microsoft. Itu 1 menit 300 juta. Kafir tapi dia. Sampai hari ini masih cari uang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau jatuh uang dia 10 juta, diambil rugi. Begitulah kira-kira ya. 1 menit 300 juta. Kalau jatuh, anggaplah nih 10 juta nak. Oh, 2 keluar. Niatnya 1, 2 keluar. 20 juta. Jatuh 20 juta. Biar aja, enggak usah diambil. Kalau diambil rugi. Soalnya 1 menit aja, 1 detik aja 5,5 juta. Berarti kalau 2 detik 11 juta. 2 detik 11 juta. Jatuh 20 juta. Biarin aja lah. Rugi dia kalau diambilnya. Kalau kita jatuh 10 juta, stres sebulan enggak dapat, ya kan? Kalau dia jatuh 10 juta, biarin aja. Kalau diambil rugi. Soalnya penghasilan dia per detik aja udah 5,5 juta. Itulah Bill Gates. Sampai hari ini masih juga cari uang. Kesalahan orang tua hari ini mendidik anak agar anak sekolah dapat pekerjaan. Salah luar biasa ini. Salah luar biasa. Berhasil orang kafir membuat kita seperti kehidupan binatang. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Salat subuh tidak ada. Apa guna tamat S3 luar negeri, tamat S3 UIN misalnya. Tapi tidak ada salat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin. Mana Masjid Mujahidin? Sana. Mana masjid yang ini apa namanya? Musola apa namanya? Hubul waton minal iman katanya. Hubul waton cinta patapahan ya kan. Apa guna? Kalau kaya, ini udahlah kita tidak kaya kali. Akhirat hancur juga. Apa lagi guna hidup? Rugi. Bapak Ibu, ada orang di daerah sana tuh ya, ada orang berhasil anaknya sebulan penghasilannya 10 sampai 20 juta. Tapi ketika orang tuanya sudah tua, dimasukkannya panti jompo, dikasihnya sebulan 5 juta. Durhaka enggak anak seperti ini? Ibu mau punya anak seperti ini, Ibu? Enggak kan? Di Malaysia
Itu ada seorang anak melaporkan ibunya ke pengadilan gara-gara harta warisan tidak adil menurut dia. Inilah kurang ajarnya anak zaman sekarang. Memang kurang ajar anak zaman sekarang. Yang kurang ajar, yang baik tetap banyak juga. Jadi pokoknya yang lahir 2000 ke atas katanya, itu udah mulai bermasalah teman. Yang lahir 2000 ke atas. Tahun berapa lahir? 94, saya 91. 3 tahun beda kami teman. Berarti kalau yang 2000 ke bawah masih bagus. Tapi yang 2000 ke atas itu udah mulai error-error tuh. Tapi insya Allah kalau yang sekolah di MI Asobirin, saya yakin mantap lah semuanya. Lihat kan anak-anaknya pakai peci, perhatikan dia, bagus. Tak semua rusak. Bagus kalau masuk sekolah agama. Ibu, saya sampaikan. Dalam pendidikan ada 3 hal yang kita perhatikan, Bu. Pertama, skill. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, attitude namanya. Ilmu cukup 5%, ya Bu. Ilmu cukup 5%. Selama ini orang banyak mengejarnya ilmu saja. Di KPK, kata KPK, orang yang paling banyak korupsi itu kalau sudah S2. Kalau sebelum S2 itu tidak banyak korupsi gitu. Kan semakin pintar ya, semakin korupsi. Kok aneh gitu loh. Profesor di Indonesia nih yang terkena korupsi itu 25 orang. Profesor. Apanya yang salah itu sebenarnya? Apanya yang salah? Ternyata selama ini yang nggak diperhatikan. Dalam pendidikan ada 3, Bu. Ilmu 5% cukup. Skill 10%. Adapun adab, psikomotor, akhlak, sikap 85%. Akhlak 85%. Coba perhatikan, anak kita tamat SMA, tamat S1, semakin naik kelasnya, semakin tidak beradab kan sama kita? Karena kita selama ini anak itu disekolahkan agar bisa dapat pekerjaan. Ngapain kerja? Yang penting kaya, kan itu yang penting. Ya nak? Tapi bisa kita kaya tapi nggak kerja. Bisa kalau Allah ingin. Cuman memang tidak ada juga kalau yang nggak kerja. Maksud saya sekolah itu jangan niatkan untuk itu. Niatkan anak sekolah itu agar dia berakhlak. Kalau dia sudah berakhlak, mesti pekerjaan itu mencari dia. Hari ini Bu, tidak ada yang lebih tinggi melebihi kejujuran. Betul tidak? Saya baca itu. Faktor keberhasilan di masa akan datang bukan ranking. Makanya sebagian sekolah kan sudah menghapus ranking misalnya. Tidak ada ranking lagi. Tapi di sini masih. Tidak juga. Kalau kami di pesantren masih. Saya bilang masih aja lah. Sama aja kok. Mau ranking nggak sombong juga ya. Faktor keberhasilan karena ranking. Jadi banyak. Dari SD juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1. Pas kuliah S1 mati bunuh diri. Ada yang kayak gitu di Jakarta UI. Dia juara satu dipaksa sama bapak ibunya. Juara satu. Padahal gurunya tidak ada juara 1 dulu. Sekarang itu memang begitu. Tapi ya begitulah pendidikan di Indonesia. Banyak mata pelajaran, semua anak diminta dapat nilai 100, padahal gurunya cuma fokus 1. Guru apa? Guru matematika. Guru apa? Guru bahasa Indonesia. Kan tidak ada yang lain dia. Kecuali di SD. Kalau SD itu semua guru menguasai semua mata pelajaran. Wah itu, matematika bisa, bahasa Indonesia bisa. Oke lah, kelas SD. Alhamdulillah. Makanya kita SD di sini kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata faktor ranking orang berhasil di masa akan datang karena ranking itu nomor 21 kira-kira. Ranking itu 21. Kemudian ranking 28, EQ 21, tapi yang nomor 1 apa? Faktor keberhasilan orang di waktu dia nanti besar. Faktor nomor 1 kejujuran. Nomor 1 kejujuran, nomor 21 itu EQ, nomor 28 itu ranking. Nomor 1 apa? Kejujuran. Siapa yang punya kejujuran itu? Islam. Islam yang punya kejujuran itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nyentrum dari tadi. Ini. Saya dari tadi itu hilang konsentrasinya. Kena setrum terus. Saya pegang ini kena setrum juga. Saya pegang di bawah kena setrum. Sejama ini saya ceramah, baru ini ceramah kena setrum. Kayaknya cepat turun lah ini katanya. Cepat turun, setrum main lagi. Nanti ditambah voltnya jangan-jangan sebenarnya. Sekali tahu udah gini nih. Nah, jadi Bapak Ibu, sabar memang sobirin sabar. Sabar kita memang.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran nomor satu. Kejujuran itu tidak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Islam paling tinggi. Kalau berbicara tidak ada yang lebih kuat data kecuali Islam. Kenapa? Tidak ada di dunia ini agama apapun yang hafal nama kitabnya kecuali Islam. Nama kitab. Isi kitab. Kalau nama kitab hafal semua kita. Isi kitabnya kecuali Islam, ya nak? Profesor Dr. Kristen tidak ada yang hafal Alkitab. Tapi anak Islam umur 5 tahun hafal Quran 30 juz. Ngomongnya data. Apa kalimat di apa kalian nih? Waqala ta'ala waqala Rasulullah, semua bisa. Hebat Islam tuh di situ, jujur gitu loh. Faktor hafal itu kan faktor kejujuran. Dia bisa hafal, berarti dia jujur. Dia bisa menyampaikan apa yang harus disampaikannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran akhlak 85%, ilmu 5%, skill 10%. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ibu nyekolahkan anak, yang lebih diminta adalah akhlak. Banyak Bu orang tua di pesantren saya, pesantren Haji Miskin di Padang, Ustaz, anak saya terserahlah, tidak juara 1 pun tidak apa-apa Ustaz, karena saya melihat di luar rusak zaman sekarang Ustaz. Terserahlah, tidak usah juara 1, yang penting akhlaknya baik. Memang dia yakin juga, kayaknya anaknya nggak akan mungkin juga juara 1 ya. Jadi dibilang aja kayak gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting akhlak Ustaz. Banyak Bu sadar sekarang orang tua, semakin tinggi sekolahnya, semakin jahat dia. Ya kayak tadi di Malaysia tuh, dilaporkan ibunya ke kemana itu, ke pengadilan karena harta warisan. Apa yang mau dicarinya dengan harta itu? Bill Gates saja segitu hartanya, tidak selesai juga cari dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tadi akhlak berapa persen? 85. Ilmu berapa persen? Berapa ilmu? 5. Skill itu kemampuan bertukang, kemampuan mendodos, kemampuan itu kan cukup 10%. Latihannya bentar aja, yang penting ini kuat, ya kan? Extra joss ya. Jadi adapun ilmu, adapun akhlak 85. Jadi ibu-ibu itulah diantaranya kenapa sekarang juara-juara itu dihapus, karena lebih kepada akhlak. Makanya Bu, sekarang itu kemajuan teknologi. Sekarang guru bisa belajar mengajari anak lewat teknologi. Ada sekarang tuh. Jadi anak tuh dimasukkan di ruangan. Nanti guru tuh ngajar dari kantor aja. Anak-anak, tolong perhatikan ya. Pakai sinyal. Jadi kalau mati lampu, mati guru tuh. Itulah resikonya kan. Harus pakai diesel kita. Jadi sekarang tuh sudah ada di kuliah ya. Itu disediakan suatu ruangan. Nanti guru tuh dosen ngomong dari jauh. Tolong saya yang perhatikan. Ini. Tapi banyak yang menolak. Kita nih mendidik anak bukan untuk ini aja. Ini cukup 5%. Tapi yang paling penting akhlak. Akhlak itu harus berjumpa sama gurunya. Nah, jangan makan pakai tangan. Berarti ibu yang jawab paham, yang diam berarti belum paham. La ta'kul bishimal fa inna syaitan ya'kul bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri setan. Kebetulan ibunya sering pula bilang sama anaknya, anak setan. Berarti ibunya induk setan. Bapaknya bapak setan, kakeknya kakek setan. Masuk neraka lah semua nanti itu. Di setan kan neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan makan pakai tangan kiri ya, pakai tangan kanan. Itu ada sentuhan dari gurunya. Dilihatlah sama anak guru tadi senyum, ya kan, meskipun di rumah lagi rame, ya kan? Senyum dia, anak pun senyum. Diajarkannya bagaimana mengucapkan salam dia. Itu makanya lebih penting itu Bu daripada yang lain. Makanya ulama sahabat dulu ilmu mereka nggak banyak-banyak. Bahkan hafalan pun nggak banyak. Tapi karena ketemu Nabi, bahkan Nabi pun nggak bisa baca gitu loh. Nabi kita Bu nggak bisa baca. Cuman jangan pula gara-gara itu berarti kalau buta huruf ini mantap juga kan ya. Lama-lama jadi Nabi yuk nanti nampaknya. Nabi palsu. Tidak. Nabi mengatakan bahkan dalam Quran ayat yang pertama turun apa coba? Bukan inna a'toina, bukan qul huwallahu ahad, tapi apa? Iqra, baca. Saya Bu waktu kuliah S3 dimarahi sama dosen saya tamat Belanda.
Dia S1 Indonesia, 2-3 Belanda. Agak sombong memang dia. Agak sombong. Kamu nih bagaimana? Saya kena di bahasa Inggris memang. Tapi kalau bahasa Arab, insya Allah lah. Dia lewat sama saya. Tapi kalau bahasa Inggris, saya KO sama dia. Namanya kita gak serius ya. Bahasa Inggris memang saya, mohon maaf, memang sejarah hidup memang agak kena saya di bahasa Inggris. Tapi kalau matematika, saya lomba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, dibilang sama dia, oleh dia ke saya apa ya? Kamu harus belajar, kamu harus ini. Saya pimpinan pesantren digitu-gitu kan sama dia. Saya dai penceramah digitu-gitu kan. Sakit hati saya, Bu. Sakit waktu itu aja, habis itu enggak lagi. Ngapain harus sakit hati? Mulai sekarang saya harus bangkit. Saya buka YouTube, saya cari Mr. James. Saya download satu-satu. Saya perhatikan 1 hari setengah jam belajar bahasa Inggris lewat ini. Dah juga paham saya. Karena kata dosen saya, Anda mutakin tidak perlu ke Pare, cukup sehari setengah jam belajar bahasa jadi gitu deh. Kata dia, kalau kata saya kan lain lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata akhlak nomor 1. Akhlak itu di mana? Di agama. Makanya MI kita namanya di sini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita mati nanti tidak ada yang kita inginkan kecuali doa dari anak. Tidak punya. Kalau anak kayak gini bagus, anak angkat juga bagus, orang tua anak asuh bagus juga. Yang penting ada yang ingin kita inikan untuk pendidikan agama. Bapak Ibu, saya nggak berkepanjang lagi. Jadi kata Rasulullah, Bu, yang kita sudah paham hadisnya, idza matal insan inqata amal illa min thalathin. Kalau meninggal manusia putus semua amal kecuali 3. Saya mau pindah takut nih. Capek juga kan? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga waladun saleh yad'ulahu, anak yang saleh. Kalau anak tidak saleh mau gimana mendoakan kita? Kenapa anak, Bu? Tidak tetangga, tidak suami, tidak istri. Kenapa? Biasanya orang kalau sudah meninggal yang paling ingat sama dia anak dia. Kalau ibu meninggal, bapak nikah lagi dia. Pagi nikah, sore nikah ya? Tapi kalau ibu-ibu nih bapaknya meninggal dia setia, itu pula beda. Tapi begitulah memang Allah ciptakan, ya nggak Pak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3, ketika mati mengalir tetap. 1 anak yang saleh. Kalau anak yang toleh lawannya, itu malah transfer dosa aja. Awak udah haji 2 kali, umroh 8 kali, anak awak pemaksiat gara-gara dikasih harta warisan, tidak paham agama, tidak tahu salat subuh, tidak tahu salat berjamaah. Akhirnya apa? Bapak ibunya haji 2 kali, umroh 8 kali, gara-gara anak yang ditinggalkan rusak, dapat dosa. Jadi hari kiamat nanti banyak orang dia udah pede, sebelah kiri amalan salat, sebelah kanan amalan ngumpat. Enggak, beda lagi ya. Sebelah kanan amalan haji, sebelah kiri amalan umroh. Pede dia. Mau masuk surga. Gara-gara anak ditinggalkan rusak nggak pakai jilbab, akhirnya apa? Ibu bapaknya masuk ke neraka gara-gara diprotes sama ibunya, sama anaknya. Anaknya mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya rusak gara-gara bapak ibu saya nggak mendidik saya. Akhirnya sama-samalah ke neraka. Karena bapak ibu, orang kalau masuk surga ataupun masuk neraka itu keluarga biasanya, berkeluarga. Kalau berkeluarga ke surga ya. Kalau berkeluarga ke neraka ya. Jadi orang masuk surga masuk neraka itu bergerombolan, berkeluarga-keluarga. Walladzina amanu ittaba'u dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi masuk surga itu berkelompok, berkeluarga-keluarga. Misalnya bapak ibunya soleh-solehah, anaknya juga soleh-solehah, surga keduanya. Atau mungkin bapaknya terancam masuk neraka, tidak sempat maksimal untuk beramal soleh, tapi anaknya soleh-solehah. Itu nanti anaknya menarik bapaknya tuh ke surga. Pak, yuk ke surga kita yuk. Surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau merujuk kepada surat itu, orang masuk surga berkelompok, berkeluarga-keluarga. Tidak sendiri-sendiri. Berkeluarga-keluarga. Maka anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Jadi orang Bapak Ibu sakit berobatnya pakai sedekah. Orang banyak masalah di keluarga, suami istri berkelahi, lempar-lempar sendal, lempar kuali, lempar kosmos, lempar semua. Terakhir dibakarnya rumah itu semua. Ini sedekah kurang kayaknya. Sedekah. Banyak Bapak Ibu ada buku sedekah memang ajaib.
Ada buku sedekah mengajaib. Hidup kita nih kalau kita tidak banyak sedekah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, tidak akan bahagia. Karena syarat kebahagiaan dua, banyak berinfak, terus sholat kepada Allah. Kenapa? Di Quran kan selalu disebutkan kalimat alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan sholat, kemudian mereka menginfakkan harta. Atau aqimus shalah atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kan harta lagi tuh. Kenapa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'di, kata beliau, kenapa Allah selalu menggandengkan sholat dengan infak, sholat dengan sedekah, sholat dengan zakat? Apa itu? Kenapa? Apa sebab? Ternyata kalau sholat itu hubungan kita ke Allah, kalau infak hubungan kita ke manusia. Orang kalau dia suka infak, orang akan suka sama dia. Kenapa? Orang dapat gratisan soalnya. Karena kata Nabi, at'imut ta'am, kasih makanan. Makanya ada istilah, kalau sudah kasih makanan, sentuh lambungnya, engkau ambil hatinya. Nah, tapi kalau saya udah sering dikasih orang makanan, tak mempan loh. Di pagi makan tempat Ibu Haji, tak mempan loh. Tapi nggak ada urusan Ibu Haji. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ceramah kan di mana-mana ada makanan ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang yang nggak mau diajak kajian, tapi ketika kita kasih bingkisan ya Bu, ilmu di Lazis tuh kayak gitu, ilmu di Lazis, nanti dia akan mau kajian. Kalau di kampung itu amplopnya dulu baru ilmu, tapi kalau di kota ilmunya nggak perlu amplop karena orang udah kaya-kaya. Saya kan tinggal di kampung tuh Bu ya, di tempat saya tuh. Saya ceramah 4 tahun, gugu busa-busa, sampai darah rendah kita ceramah, tidak mempan-mempan juga. Tapi ketika saya mainkan anak SD lewat kan, saya kasih 2000, bukan pakai uang saya, uang Lazis, 2000. Tunduk orang itu semua. Orang guru sekampung, saya tidak pernah guru, gengsi dong. Ustaz, masa guru ya kan? Tapi nggak begitu, soalnya setiap mereka guru, saya ada jadwal ceramah. Soalnya jadwal ceramah itu kan sudah disiapkan sebulan ke depan, sudah ada tanggal-tanggalnya, nggak bisa meleset. Kayak kesini saya hari Kamis, hari Rabu saya 5:30 sore baru pulang dari Medan, langsung pagi saya kesini berangkat karena sudah ada jadwal, nggak mungkin kita tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya nggak pernah goro, orang akan benci karena saya tinggal di situ. Tapi saya tahu teorinya. Apa kata Nabi? At-imut ta'am. Orang goro, saya ambil uang 50.000, uang Lazis lagi, ya kan? Saya beli kue yang besar-besar, tapi harga 1.000 gede-gede. Saya beli air minum, saya bawa ke situ. Wah Ustaz, gak usah repot-repot. Nggak apa-apa Pak, modal 50.000, mereka lunak, dan saya nggak perlu goro. Saya pergi. Nah ini enak. 50.000, yang penting kesan. Nggak perlu mahal-mahal, kesannya yang penting. 50.000 itu kan sekali lempar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu teori dakwah. Kalau di kampung begitu, tapi kalau di sini kota, bentuknya aja kampung, tapi apanya kota ya enggak? Dompetnya kota kayak ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dalam berdakwah ini memang semuanya harus dikumpulkan. Yang ahli ilmunya ada, yang ahli malnya, yang punya harta ada. Biasanya ada orang uangnya banyak, ilmunya kurang. Atau ada orang ilmunya banyak, setiap ngapa-ngapa proposal. Saya ini termasuk ilmunya adalah banyak, proposal rutin. Karena saya bangun pesantren, ya kan. Nah, jadi semuanya harus bekerja sama. Nah, hari ini kita sudah lihat-lihat, ya kan. Baru datang aja langsung nampak tonggak-tonggak yang belum jadi di sini kan. Baru masuk, ini jelas nih proposal luar biasa ini. Silahkan Bu, kalau Ibu tidak mampu cari tetangga. Tidak juga ada, cari kerabat bantu. Itu amal jariah kita. 10 tahun dipakai sama orang, 100 tahun. Biasanya bangunan itu 100 tahun. Bangunan itu 100 tahun biasanya. Kalau di perkampungan lebih mahal bangunan daripada tanah. Kalau di kota lebih mahal tanah daripada bangunan. Jadi kalau kita beli di kampung itu banyak-banyak aja beli tanah kayak kami sekarang. Tapi kalau kita di kota itu sebenarnya mumpung masih murah kalau di kampung. Tapi kalau di kota itu tanah yang mahal, bangunannya murah. Kalau kita di sini, wallahu a'lam bishawab. Jadi 100 tahun dipakai untuk pengajian, untuk sekolah, untuk pengajian, semuanya. Selama itu Ibu akan dapat pahala. Makanya Bu, silahkan infak. Entah nanti infaknya rutin bulanan. Dia gini Bu, kalau infak tuh dikit-dikit tidak terasa deh.
10.000 itu tidak terasa, tapi kalau langsung 1 juta itu terasa deh. Kalau sama